Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga teman-teman hari ini diberi kesehatan dan dapat mengikuti presentasi kami dari kelompok 2 dengan baik hingga akhir presentasi nanti. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai komunikasi bisnis bab presentasi lisan. Sebelum itu, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Derek Nabi Brabaswara Saputra selaku MC dan perwakilan dari kelompok 2 yang akan memandu presentasi kali ini. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 2 yang terdiri dari Brigita, Clariza, Debbie, dan Dea Morita. Sebelum itu, kalian mengenal apa sih itu presentasi lisan? Saya akan memandu kalian pada penjelasan yang pertama. Pentingnya presentasi lisan di sini merupakan salah satu cara di mana kita berkomunikasi. Apakah presentasi lisan di sini berpengaruh terhadap komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, ataukah presentasi lisan ini hanya sekedar teori belaka, atau mungkin presentasi lisan ini tidak perlu karena kita hanya sudah mampu artinya dalam mengomunikasikan kepada orang lain. Di sini saya akan menjelaskan banyak hal mengenai bagaimana pentingnya presentasi lisan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah presentasi lisan ini menjadi salah satu cara untuk kita menyampaikan informasi kepada orang lain melalui komunikasi. Dan pentingnya presentasi lisan di sini menjadi salah satu acuan di bagaimana kita berasumsi bahwa si sender dan audiens ini saling terkait, di mana komunikasi terjadi karena ada interaksi, sehingga pentingnya presentasi lisan di sini menjelaskan bahwa apa yang kita komunikasikan, apa yang kita ingin sampaikan, harus ada feedback dari si audiens sendiri, dari apa yang informasi yang dikirimkan melalui sender tersebut. Saya akan menjelaskan pentingnya presentasi lisan. Pentingnya presentasi lisan merupakan salah satu cara di mana kita mengomunikasikan suatu hal kepada orang lain, di mana si sender berperan besar dalam pengiriman informasi, di mana mereka mengolah kata-kata, mengolah taktik dalam cara berkomunikasi dari segi verbal maupun non-verbal, di mana dalam segi proses tersebut pasti harus dipahami oleh si audiens. Jika si audiens ini tidak memahami apa yang diinformasikan oleh si sender, maka audiens ini tidak akan paham apa yang dimaksudkan si sender ini. Maksudnya informasinya itu apakah informasinya ini sesuai sama apa yang dipikirkan atau yang disimpulkan sama si audiensnya itu sendiri. Soalnya seperti kalian contoh seperti ini, kalian ada teman kalian itu anggap aja audiens kalian itu bercerita ke teman Anda, ke teman-teman semua ini, itu kalau kalian menyampaikan suatu materi atau suatu pengalaman, jika teman kalian itu dengan kalian sampaikan informasi yang sampaikan, kalau misalkan kalian informasinya itu yang kalian jelaskan ke teman kalian itu jelas, atau dalam tanda kutip di sini kalian dalam penyampaian bahasa, penyampaian verbal dari segi dalam segi verbal dan non verbalnya itu seperti apa, itu mempengaruhi audiens atau teman kalian itu dalam menanggapi atau memahami apa informasi yang kalian itu berikan kepada mereka. Jadi pentingnya presentasi lisan ini merupakan salah satu dasar di mana kita mengkomunikasikan pendapat kita atau ide kita, gagasan kita dalam individu ataupun kelompok, sehingga kita tahu mana hal yang kita harus hindari dan mana hal yang harus kita lakukan ketika kita berkomunikasi. Salah satu contohnya yaitu tadi, kalau kalian ketemu teman kalian, bagaimana kalian itu menceritakan teman kalian masalah pengalaman kalian, dan kalian itu paham, maksudnya dalam arti kalian tuh paham prosesnya, supaya teman kalian itu paham, seperti penggunaan bahasa yang baik, atau awalnya kan langsung pertama kan kalau kalian
jelasin ke teman kalian masalah pengalaman kalian, kan kalian nggak mungkin jelasin waktu di tengah-tengah kalian cerita misalkan masalah pengalaman kalian, terus kalian itu ceritanya waktu di tengah-tengah, nggak dari awal ya, itu kan salah satu penghambat komunikasi. Jadi teman kalian itu nggak paham loh, kok tiba-tiba kok gini ya, kayak gitu. Contoh sederhananya seperti itu. Presentasi lisan ini sangat penting, terutama dalam segi di bidang pekerjaan itu sangat penting. Komunikasi di sini harus ada feedback dari audiens yang mana audiens ini menjadi wadah bagi sender atau penyaji informasi, di mana informasi ini harus segera disampaikan ke audiensnya, sehingga apa yang disampaikan itu masih ada sangkut pautnya sama komunikasi ini. Maksudnya apa yang diberikan itu dapat sesuai sama apa yang dipraktekkan. Jadi seperti itu. Jadi misalkan gini, misalkan kalian ingin tadi menceritakan ke seorang lain, jadi itu harus audiens ini harus berperan aktif. Jika audiensnya ini katakanlah maksudnya tidak memperhatikan, nah itu nanti akan dijelaskan di selesainya masalah bagaimana audiens itu harus memiliki emosional. Dalam maksudnya kita sebagai sender, misalkan kita memberikan informasi itu harus harus memancing emosional dalam segi komunikasinya ini ke audiensnya. Jadi audiens itu merasa tertarik bagaimana informasi kita itu sangat berharga bagi mereka gitu. Jadi mereka itu akan memberikan feedback dan interaksi tersendiri untuk sender. Seperti itu. Untuk selanjutnya saya akan jelaskan di slide berikutnya untuk masalah bagaimana pengertiannya dan seterusnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu presentasi lisan dan apakah presentasi lisan ini berhubungan erat dengan komunikasi. Presentasi lisan adalah proses penyampaian informasi atau gagasan pokok pikiran atau penyaji kepada khalayak umum atau audiens dengan melakukan beberapa persiapan atau materi yang telah direncanakan. Jadi menurut pengertian dari pengertian presentasi lisan di sini menekankan bahwa presentasi lisan ini berkaitan erat dengan komunikasi. Bagaimana pokok pikiran dari penyaji atau sender yang akan diberikan informasinya itu kepada audiens. Bagaimana cara sender ini menyampaikan informasi yang sender ingin sampaikan atau ingin diberikan kepada audiens, sehingga komunikasi di sini memiliki pengertian audiens dan sender ini memiliki salah satu frekuensi di mana audiens ini harus paham apa yang disampaikan oleh sender. Apakah audiens ini itu memiliki pemahaman yang sama dengan apa yang disampaikan sender, sehingga sender ini dalam presentasi lisan di sini memiliki peranan penting. Bagaimana sender ini mampu untuk menyampaikan informasi yang ingin sender sampaikan itu dengan mengolah kata-kata atau mengomunikasikannya dengan baik dengan tahapan-tahapan tertentu, sehingga informasi yang ingin disampaikan kepada audiens itu dapat dicerna audiens itu dengan baik, sehingga tidak terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman dalam penafsiran informasi yang disampaikan oleh sender sendiri. Di sini audiens dan sender itu harus memiliki interaksi yang tinggi, di mana komunikasi ini berjalan jika interaksi antara audiens dan sender ini saling terkait, di mana sender itu harus menyampaikan informasi ini dengan baik, sehingga audiens juga tentunya harus paham apa yang disampaikan informasinya itu dari sender. Jadi inti dari poinnya adalah bagaimana sender ini mengolah atau mengomunikasikan informasi yang ingin disampaikan kepada audiens, sehingga audiens itu paham apa yang dimaksudkan oleh sender. Jadi tidak terjadinya miskomunikasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari presentasi lisan kali ini.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan presentasi lisan. Presentasi lisan di sini adalah yang pertama adalah menginformasikan pesan-pesan kepada audiens. Tujuan presentasi lisan tentunya adalah bagaimana sih kita menyampaikan informasi atau pesan-pesan ini kepada audiens dengan baik. Sehingga audiens itu dapat tahu bagaimana yang disampaikan oleh sender ini atau pemberi informasi, sehingga sender ini dapat memahami konsep yang sender itu berikan, sehingga pemahaman yang audiens ini terima itu sesuai dengan pemikiran dari sender itu sendiri. Jadi dalam tujuan presentasi lisan ini sangat penting dalam menekankan bagaimana informasi ini dapat disampaikan kepada audiens itu dengan baik, sehingga tidak terjadi miskomunikasi itu tadi. Sehingga perlunya cara sender di sini dalam mengomunikasikan informasi yang ingin diberikan merupakan salah satu cara yang efektif dalam menyampaikan informasi itu dapat tersampaikan dengan baik atau tidak. Yang kedua, dari tujuan presentasi lisan itu ada menghibur audiens. Tidak hanya kita presentasi lisan itu mengomunikasikan sesuatu yang bersifat kaku atau informal saja, tetapi tujuan dari presentasi lisan di sini adalah menekankan bagaimana kita mengomunikasikan dan tidak kaku dalam kita menyampaikan informasi kepada orang lain, sehingga orang lain itu mampu enjoy atau tertarik dalam informasi yang kita berikan. Sehingga dalam cara tujuan presentasi lisan ini tidak hanya menekankan bagaimana kita cara berkomunikasi dengan menggunakan bahasa saja, akan tetapi bagaimana kita itu menghibur audiens ini supaya tidak terlalu kaku dalam menerima informasi, sehingga informasi itu lebih cepat untuk diterima oleh audiens itu sendiri. Dan tujuan presentasi lisan yang ketiga adalah menyentuh emosi audiens. Nah, di sini audiens ini berperan penting dalam bagaimana audiens ini dapat menerima informasi dari sender itu dengan baik. Jika emosi dari audiens ini tidak bisa tercapai, dalam arti gini ya, dalam segi sender menyampaikan informasi di sini harus bagaimana sender ini mampu memancing emosi, artinya memancing keinginan tahu mengenai informasi yang ingin disampaikan oleh sender. Jadi emosi di sini menekankan bahwa bagaimana ketertarikan audiens kepada informasi yang disampaikan oleh sender, sehingga audiens ini merasa perlu untuk memperhatikan informasi itu dari sender, sehingga keinginan untuk saling interaksi. Jadi adanya informasi yang disampaikan ini dapat memberikan salah satu tanggapan atau interaksi kepada audiens, sehingga interaksi antara audiens sama sender ini dapat terjalin, sehingga komunikasi itu dapat berjalan. Bayangkan saja jika komunikasi itu tidak ada interaksi atau hanya sekedar sender hanya menyampaikan, dan di situ terkesan komunikasi ini bersifat kaku dan tidak adanya timbal balik atau interaksi yang menjadi salah satu ciri khas dari komunikasi itu sendiri. Dan yang terakhir dari tujuan presentasi lisan itu adalah memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Apa sih tujuannya komunikasi kalau bukan karena kita itu ingin memotivasi atau ingin menyuruh seseorang atau mengajak seseorang untuk bertindak sesuatu. Jadi presentasi lisan di sini tuh penting bagaimana kita mengatur komunikasi kita dalam menyampaikan informasi tersebut sehingga bermanfaat bagi orang lain. Apakah informasi yang kita sampaikan itu dapat memotivasi audiens atau dapat memberikan audiens itu untuk melakukan tindakan sesuatu atas apa yang kita informasikan kepada audiens. Jadi sender itu berperan penting dalam presentasi lisan di sini. Jadi bagaimana informasi yang disampaikan itu
dapat berguna atau dapat tersampaikan kepada audiens itu dengan baik. Baik, untuk selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh saudari Brigita. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mempersiapkan presentasi lisan. Di dalam mempersiapkan presentasi lisan, ada 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu mempersiapkan diri untuk berbicara. Yang kedua, mengembangkan pembicaraan atau presentasi. Yang ketiga, menguasai seni pengucapan. Di dalam 3 tahap ini, saya akan menjelaskan di setiap langkah-langkahnya dan jenis-jenisnya. Di dalam tahap pertama, yaitu mempersiapkan diri untuk berbicara, ada 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu menetapkan tujuan, di mana kita harus menetapkan tujuan terlebih dahulu. Apa sih tujuan kita menyampaikan materi ini kepada audiens? Yang kedua yaitu menganalisis pendengar. Apakah pendengar ini mendengarkan dengan baik apa yang kita sampaikan? Yang ketiga yaitu merencanakan pembicaraan, di mana dalam merencanakan pembicaraan ini kita harus menulis dulu apa yang harus kita bicarakan kepada audiens. Dan tahap yang kedua yaitu mengembangkan pembicaraan atau presentasi. Di sini ada 4 langkah. Langkah yang pertama yaitu introduksi, di mana kita memperkenalkan diri kita terlebih dahulu kepada audiens, supaya audiens lebih mengenal kita. Yang kedua, isi. Di sini kita mengembangkan isi. Di dalam mengembangkan isi ini kan sudah terdapat ide-ide pokok. Nah, di dalam ide-ide pokok itu, kita kembangkanlah ide-ide pokok itu menjadi sebuah isi dari presentasi lisan. Yang ketiga yaitu penutup sebuah dari akhir acara. Yang keempat yaitu periode tanya jawab, di mana di sini audiens bertanya kepada kita, kemudian kita sebagai pemateri menjawab dari pertanyaan audiens. Tahap yang ketiga yaitu menguasai seni penyampaian. Dan dalam tahap ketiga ini ada 4 jenis. Jenis yang pertama yaitu impromptu, di mana jenis ini disampaikan secara mendadak. Dan impromptu ini ditemukan di dalam pertemuan non-formal, contohnya arisan dan pengajian. Jenis yang kedua yaitu manuskrip, di mana manuskrip ini menggunakan pidato atau naskah. Di sini pemateri menyampaikan materinya dengan berpidato. Yang ketiga yaitu memoriter, di mana memoriter ini menggunakan teknik dengan cara mengingat. Yang D yaitu extempor, di mana teknik jenis ini yaitu campuran. Contohnya seperti impromptu dicampur manuskrip atau mungkin manuskrip dicampur dengan memoriter. Sekian materi yang saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemateri yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh pemateri saudari Clarissa. Untuk tempat dan waktu saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi tentang tahap persiapan yang dilakukan dalam analisis topik secara kreatif melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan, yang kedua yaitu tahap inkubasi, yang ketiga yaitu tahap iluminasi, dan yang keempat merupakan tahap verifikasi. Baik, yang pertama yaitu tahap persiapan. Nah, di dalam tahap persiapan ini merupakan periode pemanasan di mana kita mencari informasi dan memisah-misahkannya. Tahap yang kedua yaitu inkubasi. Nah, di dalam tahap ini jika kita mengalami jalan buntu dalam memikirkan gagasan, maka sebaiknya ditunda terlebih dahulu dan mengerjakan pekerjaan yang lain. Tahap ini tidak secara nyata memikirkan bahan, namun alam bawah sadar kita tetap akan melakukannya. Yang selanjutnya yaitu tahap ketiga, yaitu iluminasi. Nah, di dalam tahap ketiga ini mulai adanya inspirasi dan titik terang. Selanjutnya yang terakhir yaitu tahap verifikasi. Yang selanjutnya yaitu tahap verifikasi. Nah, di dalam tahap verifikasi ini merupakan tahap pengecekan secara cermat atas solusi yang ada.
Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Derik selaku MC. Terima kasih atas penjelasan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya penjelasan akan disampaikan oleh pemateri Debbie Divanda. Untuk tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai suatu pesan yang terorganisir dengan baik mempunyai 5 sifat. Yang pertama adalah kesatuan. Kesatuan adalah ide sentral sebagai pusat hubungan masing-masing bagian. Yang kedua adalah pertautan. Pertautan adalah setiap pesan berhubungan dengan bagian lainnya. Yang ketiga adalah relevansi, di mana relevansi ini adalah berisi informasi atau bukti-bukti yang mendukung dan berhubungan dengan tema atau pesan yang akan dibahas. Nah, yang keempat adalah ringkas padat. Di ringkas padat ini adalah pengembangan pokok bahasan dirinci dan tidak banyak mengulang. Jadi, yang disebutkan atau yang dikembangkan adalah poin-poinnya saja. Nah, yang kelima adalah komprehensif. Komprehensif berisi topik-topik yang ada hubungannya dengan tema yang dibahas. Jadi topik ini dibatasi ruang lingkupnya, tapi cukup terinci atau dapat dikatakan berisi poin-poin saja, sesuai waktu yang disediakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor lain yang harus diperhatikan dalam presentasi lisan. Yang pertama adalah latihan. Sebelum berbicara, di samping memahami materi, juga diperlukan latihan agar lebih percaya diri. Yang kedua, periksa lokasi. Jadi, periksa lokasi presentasi sebelum waktu yang ditentukan. Jadi, semisal kan kita sekarang Zoom, jadi kita harus menentukan apakah kuota kita cukup atau device kita mumpuni. Jadi, seperti itu. Jika offline, kita harus menentukan seperti tempat duduknya. Nah, yang ketiga adalah pahami perbedaan budaya. Jadi, sebelum kita berbicara atau melakukan presentasi itu, kita harus memperhatikan perbedaan budaya agar bisa menyesuaikan dengan isi presentasi yang akan kita bahas atau yang kita bawa. Yang keempat adalah mengatasi kegelisahan. Untuk mengendalikan kegelisahan dan menjadi pembicara yang lebih percaya diri, kita harus konsentrasi pada pendengar, bukan pada diri sendiri. Jangan tergesa-gesa dalam membuka presentasi dan sebisa mungkin gunakan kontak mata, postur atau gerakan tubuh dan nada untuk mempertahankan perhatian pendengar. Yang kelima yaitu menggunakan alat bantu visual. Jadi sebagai pedoman pembicaraan, buat visual sederhana sehingga pendengar dapat menangkap setiap pesan dalam waktu kurang dari 3 detik. Nah, yang keenam adalah menghadapi pertanyaan. Fokuskan perhatian kita kepada si penanya dengan memperhatikan bahasa tubuhnya, ekspresi wajahnya untuk membantu memahami pertanyaannya dan berikan jawaban pendek secara langsung. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih atas pemaparan materi yang telah diberikan oleh pemateri. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudari Dea Morita. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, petunjuk yang dapat digunakan dalam membantu presentasi kelompok lebih efektif, yang pertama yaitu rencanakan presentasi dengan pembagian tugas yang seimbang. Kedua, antisipasi pertanyaan yang mungkin diajukan pada anggota kelompok dan persiapkan bersama-sama. Ketiga, pembicara pertama mencoba menghubungkan penjelasan sebelumnya dan kaitkan dengan apa yang akan disampaikan oleh pembicara berikutnya. Yang keempat, sampaikan materi pada pendengar, jangan memperhatikan pembicara lain. Yang kelima, perhatikan waktu yang tersedia. Dan yang terakhir, dengarkan pembicara lain dan hubungkan dalam presentasi. Sekian materi dari saya. Selebihnya akan saya kembalikan ke MC. Terima kasih.
Terima kasih atas pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan baik, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Ima selaku dosen pembimbing komunikasi bisnis, dan sekaligus teman-teman yang ikut memperhatikan presentasi pada hari ini. Semoga apa yang kita presentasikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan untuk kalian yang ingin bertanya atau mengajukan pertanyaan, bisa mengajukan pertanyaan melalui via grup WA yang telah ditentukan. Dan untuk kalian yang ingin absensi, bisa menuliskan di live chat dengan format nomor absen underscore nama lengkap kalian underscore tanggal lahir kalian. Untuk absensi, kami tunggu hingga 15 menit setelah video ini ditutup. Dan untuk sebelumnya, saya perwakilan MC sekaligus perwakilan kelompok 2 memohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Dan kami kelompok 2 izin mengundurkan diri. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya dan teman-teman saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.